Bu Mary. Ya. Langsung aja menghemat waktu teman-teman. Langsung aja mohon Mas Abdul tolong dibantu. Silakan share screen. Sebentar ya. Jadi teman-teman, langkah pertama, tolong di-share screen. Ayo. Bentar Pak ya, ditunggu. Bang Abdul ditungguin ini. Ya, langsung aja Bapak Ibu ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah, saya share-screen paketnya saya dulu. Ya. Ya, Bapak Ibu, langkah pertama kita harus setting dulu. Ya, setting LAN-nya ya, networknya kita setting. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sini ada kita diwajibkan mempunyai dua koneksi, ya, mempunyai dua koneksi. Yang pertama yaitu terkoneksi dengan internet, kemudian dan satunya terkoneksi langsung dengan jaringan ya, dengan jaringan. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama kita yang LAN card yang menuju ke jaringan ya, perangkat yang menuju ke jaringan. Nah, itu harus kita atau yang menuju ke hub. Ya, silakan ke setting jaringan dulu, ke setting jaringan. Kebetulan di sini ada beberapa tim. Ya. Recording stopped. Ya, setting jaringan, klik. Yang lain di mute dong. Setting jaringan di panel dulu ya. Ya, setting LAN card-nya. Mohon Mas Abdul, LAN card-nya diklik ya. Ya, kemudian Ethernet, kemudian change adapter ya, change adapter. Nah, di sini ada harus ada dua ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah jaringan yang menuju ke internet. Nah, kemudian ada satu lagi adalah jaringan yang menuju ke hub. Nah, mohon yang kita setting dulu yang menuju ke hub. Nah, di setting, diklik kanan properties. Ya. Kemudian kita setting IP-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, kita setting dulu IP-nya yang kita gunakan. Ini harus segmennya 0. Ya, segmennya ini adalah segmen 0. Jadi 192.168 kemudian 0, kemudian IP-nya. Nah, IP ini tidak boleh ya, yang nomor yang terakhir itu adalah nomor yang tidak boleh digunakan oleh klien-klien yang lain. Kita ambil contoh umpamanya 201. Ya. Kemudian oke. Kemudian untuk LAN card satunya, yaitu untuk LAN card yang satu adalah LAN card yang menuju ke internet ya. Nah, yang menuju ke internet Bapak Ibu, nah, diklik, kemudian properties, kemudian segmennya Bapak Ibu, segmennya ini tidak diperbolehkan, boleh di NAT ya, boleh di NAT, atau boleh diisi dinamik ya Bapak Ibu, dinamik, asalkan di sini segmennya tidak menggunakan segmen 0 ya untuk jaringan internet. Oke. Oke. Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya adalah kita siapkan yaitu virtual manager atau VM ya. Di dalam VM kita buka aplikasi VM. Nah, ini harus kita install dulu ya, teman-teman SMP tentunya sudah ini ya. Kemudian untuk SD tentunya sudah ada beberapa pelatihan di tingkat kecamatan ya, tingkat kecamatan. Nah, ini ada aplikasi namanya VM ya, silakan dibuka. Nah, di situ VirtualBox ya, VirtualBox ini diinstal, tinggal next sampai selesai ya, sampai selesai sehingga menghasilkan file atau aplikasi. Dibuka Mas. Nah, silakan dibuka. Ya, kemudian muncul seperti ini. Kemudian langkah pertama yaitu kita buat ya, kita bikin new. Kemudian kita namakan, penamaan ya, penamaan kita anggap Proctor
1. Nah, umpamanya nih server 1 ya. Kemudian pilih tipenya yaitu tipe Microsoft Windows ya. Windows, kemudian versionnya wajib menggunakan Windows 2012 64 bit. Nah, ini mengingatkan untuk yang tingkat SMP tentunya sudah pernah ya. Kemudian kita next. Nah, kemudian di sini untuk setting memori. Nah, ini kita geser atau kita setting tidak boleh melebihi yang warna hijau. Nah, tidak boleh melebihi yang warna hijau ya. Silakan disetting sesuai dengan komputer Itu RAM-nya masing-masing. 16 ya? RAM-nya 16 GB ya Pak Joko? Ya. Kemudian langkah kedua kita panggil VAD-nya. Ya, kita klik sebentar Mas. Cancel dulu. Ya. Kita pilih pilihannya yang paling bawah yaitu use exiting virtual hard drive atau VHD. Kita memanggil VHD-nya, kita klik, kemudian kita panggil VHD-nya, kemudian kita ya silakan dicari penyimpanan VHD-nya. Ya, klik ya. Kemudian kita choose. Ya, kemudian create. Nah, kalau sudah jadi, kemudian ini perlu kita setting ya, kita perlu setting dulu. Ya, kita perlu setting dulu, klik setting. Nah, kemudian langkah pertama yang harus kita pilih adalah pilih sistem. Nah, sistem. Kemudian Bapak Ibu di situ ada hardware clock ya atau jam. Nah, ini Bapak Ibu mohon diperhatikan untuk jam ya sebelum jam. Nah, silakan di setting jamnya harus sesuai dengan lokasinya masing-masing. Kalau di kita memilihnya yaitu GMT+7 atau Jakarta, Hanoi, Bangkok ya, itu harus dipastikan. Karena kalau biasanya banyak ditemukan ya teman-teman mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu di saat menginstal Windows itu biasanya next saja, kemudian lupa bahwa regionalnya belum disetting. Regionalnya itu harus kita pilih regionalnya yaitu Indonesia atau Jakarta, Hanoi, Bangkok ya. Nah, atau GMT+7. Nah, kemudian kalau sudah prosesor. Nah, prosesor Bapak Ibu, nah di sini harus kita tambah untuk prosesornya. Ini tidak boleh melebihi batas hijau ya, tidak boleh melebihi batas hijau sesuai dengan. Nah, artinya tadi sudah dijelaskan Pak Suhapri tadi. Nah, bahwa ketentuan minimumnya itu tadi adalah 4 core ya, 4 core. Nah, 4 core. Nah, kalau di sini 8 core, nah ini bisa lebih dari 15 siswa, bisa lebih dari 15 siswa. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke network. Network. Kemudian adapter 1 ya, adapter 1 kita setting adalah setting yang menuju atau kita pilih yang bridge adapter. Ya, bridge adapter. Nah, bridge adapter ini name-nya atau di bridge-nya adalah yang menuju yang kita setting tadi, LAN card-nya atau kita lihat, nah, kita cek, silakan dicek ya. Nah, kita cek. Nah, di sini tadi nama device-nya yang kita setting adalah yang TP-Link. Ya, diperhatikan di situ device name-nya TP-Link. Nah, TP-Link device name-nya TP-Link. Nah, TP-Link sehingga di saat pemilihan tadi ya, kita pilih yang tipe TP-Link ya, TP-Link karena yang di bridge-nya, ke hub-nya adalah LAN card yang mereknya TP-Link ya. Jadi ini kuncian ya Bapak Ibu ya. Jadi yang di bridge atau yang di bridge adapter itu adalah yang kita setting IP yang menuju ke hub. Ya, yang menuju ke hub. Ya, kemudian yang kedua, adapter 2. Adapter 2 kita pilih enable. Ya, enable, kemudian kita pilihnya NAT. Nah, di sini berfungsi untuk pencarian jaringan internet. Nah, jadi
Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah cuma dua itu. Jadi ya, yang pertama yang adapter 1 yang di bridge-nya yang menuju ke hub, ya, yang menuju ke hub. Ya, jadi kita lihat mereknya atau penamaannya nanti. Kemudian yang kedua adalah setting NAT untuk jaringan internetnya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, oke. Kemudian jangan ditutup. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita tidak boleh start dari situ. Ya. Kita buka CBT admin. Nah, Bapak Ibu, CBT admin ini adalah aplikasinya rawan dengan virus ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum running, alangkah baiknya itu harus kita matikan dulu. Kita matikan dulu antivirus, firewall, kemudian real time ya, real time ya, manajemen klik, kemudian nah real time protectionnya ya harus keadaannya off. Nah, karena off. Nah, jadi ini harus dipastikan karena kalau posisinya tidak off ya atau on, real time-nya on, maka aplikasi tersebut akan terdeteksi virus sehingga tidak bisa running. Ini harus diperhatikan. Nah, oke, kalau sudah ditutup, ya silakan di running. Ya, ya Esam Ambro Admin ya, aplikasinya Esam Ambro Admin. Silakan. Ya. Silakan di running. Esam Ambro Admin. Ya, ini kita ekstrak dulu. Ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu setelah dibuka di sini Bapak Ibu perhatikan di bawah ini ada error ya. Error VM. Nah, error VM ini artinya Bapak Ibu di sini belum melakukan set virtual machine. Ya, set virtual machine kita klik. Nah, kemudian kita pilih VM. Nah, akan muncul sesuai dengan penamaan VM tadi. Ya, kemudian kita set. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua mohon diperhatikan nanti jika seandainya terjadi Google Chrome-nya bermasalah, di situ ada set ya, set path untuk Google Chrome-nya. Dicari Google Chrome-nya letaknya ada di mana. Ya, nanti kita dicari Google Chrome. Nah, itu untuk set Google Chrome ya. Kemudian kalau sudah hijau di kanan di kiri atas di situ tulis Start Virtual VM, berarti warnanya sudah hijau, berarti sudah siap. Sudah siap kita klik Start. Ya, ini membutuhkan proses yang agak lama sesuai dengan speknya. Ya, sambil kita tunggu. Ya, kita tunggu. Kalau PHD baru emang agak lama ya.
Ya, sambil kita tunggu. Ya. Nah, Bapak Ibu, seandainya munculnya seperti ini, di situ ada connect now ya. Nah, di situ di incognito, nah itu dimatikan saja, diklik. Nah, nanti akan muncul. Nah, berarti di sini sudah siap Bapak Ibu ya. Jadi sudah siap untuk login ya, untuk penginstalan sampai dengan VAD sampai dengan penginstalan ya, sampai selesai. Kemudian bagaimana cara loginnya? Nah, ya. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini login ya. Nah, di sini ada ID server. Nah, ID server di sini Bapak Ibu. ID server ini didapatkan dari web tadi ya. Dari web tadi Bapak Ibu pertama kali tadi mendaftarkan berapa server ya. Di web tadi mendapatkan berapa server. Nah, di situ saya buka saja. Password saya lupa sendiri. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya sendiri malah lupa password saya. Cek WA, Kang. Ya di WA, Kang. Di WA, cek di WA. Oh, dijaga. Sorry. Di WA saya semalam. Oh enggak, itu tahu saya. Udah ada. Saya mau ngecek yang di web aja, Pak. Bentar. Yang di web belakang aja, Kang. Biar aja dulu. Yang jelas, ID server ini siap. dapatkan dari web. Lalu passwordnya siap. juga nanti setelah ada jadwal sinkronisasi, maka password baru muncul di web. Oke,